Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan belajar geografi tentang lempeng utama di muka bumi. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, sedikit saya ulas kembali materi sebelumnya mengenai tektonik lempeng. Jadi tektonik lempeng itu adalah gerak bumi. Kenapa sih kerak bumi atau lempeng bumi itu bergerak? Itu karena adanya arus konveksi. Arus konveksi itu adalah arus panas yang berasal dari dalam inti bumi yang bersifat cair dan panas atau disebut juga dengan dapur magma atau nama geografinya disebut dengan lapisan barisfer. Jadi, seperti kita tahu bahwa lapisan bumi itu kan terdiri dari tiga lapisan ya. Jadi ini ada intinya, ini ada inti bumi. Inti bumi itu sama aja dengan lapisan barisfer atau lapisan dapur magma. Nah, ini sama saja. Jadi kalian jangan bingung nanti kalau ada kata inti bumi atau lapisan barisfer atau dapur magma itu sama aja yang itu eh, tempatnya ada di paling tengah inti bumi. Nah, ini sifatnya cair dan panas. Sedangkan lapisan paling tengah ini namanya lapisan astenosfer. Ini lapisan astenosfer. Nah, lapisan astenosfer ini adalah lapisan perantara. Lapisan perantara. Perantara siapa sih? Perantara antara lapisan paling luar dan lapisan paling dalam. Nah, ini sifatnya. Nah, sifatnya di sini ya. Sifatnya elastis. Karena dia dekat dengan permukaan bumi yang keras dan dekat dengan inti bumi yang cair dan panas. Makanya sifatnya elastis. Nah, sedangkan lapisan paling luar ini disebut juga dengan lapisan litosfer atau lapisan kerak bumi atau disebut juga dengan lempeng bumi. Nah, ini sama saja ya. Kalian nanti juga jangan bingung. Kalau ada kata litosfer, kerak bumi, lempeng bumi, itu pasti lokasinya ada di paling atas atau di permukaan bumi. Nah, litosfer itu sendiri atau kerak bumi atau lempeng bumi itu terbagi menjadi dua, yaitu lempeng benua, lempeng benua, dan lempeng samudra. Seperti kita tahu, benua dan samudra pasti sifatnya sangat berbeda. Kalau benua sifatnya lebih keras, sedangkan samudra lempengnya bersifat lunak. Karena apa? Samudra bersifat lunak karena dia paling dekat dengan lapisan astenosfer atau lapisan perantara dan tergenang oleh air. Tergenang oleh air. Jadi, kenapa lempeng-lempeng di bumi itu bergerak atau lapisan litosfer kerak bumi lempeng bumi itu bergerak? Nah, siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan itu adalah lapisan astenosfernya. Jadi ini yang menggerakkan. Nah, kenapa kok astenosfer bisa menggerakkan? Karena adanya arus panas atau arus konveksi. Arus konveksi atau disebut dengan arus panas. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya pergerakan lempeng-lempeng tersebut, mari kita simak video berikut ini. Jadi, nanti kita tahu, oh, ada berapa sih lempeng di dunia ini atau di muka bumi ini? North America and all the other continents. Nah, ini eh, lempeng-lempeng benua yang kita ketahui pada saat ini. Ada benua Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Asia, Australia, dan Antartika. Kita akan mempelajari dari mana sih asal benua-benua ini. Mari kita lanjutkan video berikut ini. However, Nah, dari Laurasia dan Gondwana. Ini Gondwana ini terdiri dari
benua Afrika dan Amerika Selatan, kemudian ini Amerika Utara, kemudian ini Eropa, kemudian ini Hindia, ini Antartika, ini Australia. Yang bagian sini, ini lempengnya saling menjauh, sedangkan yang bagian timur, ini lempengnya saling mendekat. Dan akhirnya lempeng India ini akan menyatu dengan Asia. Nah, ini merupakan lempeng-lempeng benua yang kita ketahui pada saat ini. Jadi kita tahu awal mulanya dari mana. Nah, ini prediksi 50 juta tahun yang akan datang, itu kondisi atau bentuk benua yang akan datang itu akan berubah seperti ini. Jadi, kalau di Indonesia sendiri, kepulauan-kepulauannya akan hilang, sebagian besar hilang, yang tersisa hanya Pulau Sumatera. Dan benua Australia bergerak ke arah utara. Jadi, terbentuknya lempeng-lempeng utama di muka bumi pada saat ini itu awal mulanya berasal dari teori Wagner. Teori Wagner itu disebut juga dengan teori apungan benua, yang mana benua-benua atau daratan yang ada di muka bumi itu menyatu menjadi satu, yang disebut dengan benua Pangea. Kemudian dilanjutkan dengan teori dua benua. Ini namanya teori dua benua yang membagi daratan menjadi dua wilayah. Yang bagian utara namanya benua Laurasia dan bagian selatan namanya benua Gondwana. Kemudian dari teori dua benua, benua-benua tersebut akan terpisah dan saling bergerak. Nah, ini benua Amerika Selatan, Afrika, Antartika, Australia, India, Asia, dan Eropa. Ini Amerika Utara. Ini saling bergerak. Bagaimana pergerakannya? Nah, bisa kita lihat di gambar selanjutnya. Ini Amerika Selatan dan Afrika. Mereka saling menjauh. Yang satu ke sana, yang satu ke sana. Yang Amerika Selatan itu ke bagian barat dan Afrika ke bagian timur. Sedangkan ini India ini bergerak ke arah utara. Kemudian seperti yang kita ketahui pada saat seperti ini, pada kondisi bumi seperti sekarang ini, lempeng-lempeng utamanya berarti ada berapa? Ada yang pertama Amerika Utara, Amerika Selatan, kemudian ini Eropa dan Asia itu menjadi satu ya. Eropa dan Asia menjadi satu, berarti namanya Eurasia. 3 lempeng Eurasia, 4 lempeng Afrika, 5 lempeng Australia, dan 6 lempeng Antartika. Nah, inilah lempeng-lempeng utama yang ada di bumi saat ini. Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia dan Eropa menjadi satu bagian dinamakan Eurasia, dan Afrika, Australia, dan Antartika. Jadi ada 6 ya totalnya. 6 lempeng utama. Nah, ekuator itu
Kalau ekuator itu namanya garis lintang 0 derajat, atau nama lainnya yaitu garis khatulistiwa. Jadi kalian nanti kalau ada istilah kata khatulistiwa, ekuator, dan garis lintang 0 derajat itu sama saja. Sama-sama di daerah garis tengah bumi. Ya, itu ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.